Halo Sobat Si Paling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada, dan selamat datang kembali di channel Ilham Si Paling Chelsea. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa news update terkait tim kesayangan kita The Blues Chelsea di bursa transfer. Ya, dimana ada pemain yang semakin dekat dan juga ada beberapa pemain yang kemungkinan besar akan dijual dan juga dipinjamkan di bursa transfer musim panas ini. Oke, kita mulai dari pemain yang kemungkinan besar akan bergabung ke Chelsea dalam waktu dekat. Dilansir dari Fabrizio Romano, Xavi Simons telah membuka pintu untuk pindah ke Chelsea setelah kontak langsung dengan kubunya. Pembicaraan antar klub akan dimulai pada hari Selasa, itu artinya kemarin ya, saat Chelsea Leipzig akan membahas ketentuan kesepakatan. Untuk Chelsea, kesepakatan bergantung pada pengeluaran atau penjualan pemain ya, maksudnya di sini. Kemudian Arsenal juga tetap tertarik, tetapi Gyökeres dan pemain yang keluar menjadi prioritas. Ya, jadi selain Chelsea, Arsenal juga menginginkan ya, atau sedang melihat situasi dari Xavi Simons. Tetapi kabar terbaru ya, bahwa Gyökeres sudah here we go ya ke Arsenal. Kemudian Fabrizio Romano menambahkan, Chelsea diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan dengan RB Leipzig ya, RB Leipzig untuk mendapatkan Xavi Simons pekan ini setelah mendapat tanggapan positif dari sang pemain. Sementara Matlau juga menulis ya, Simons tertarik pindah ke Chelsea setelah klub memeriksa bintang RB Leipzig beserta penyerang lainnya. Tawaran mungkin bergantung pada pengeluaran ya, atau penjualan pemain Chelsea ya, karena tentu ketika kita akan mendatangkan satu pemain ya di posisi pembangun serangan atau di lini depan, tentu kita harus ya setidaknya mengurangi pemain yang berada di posisi itu, seperti Christopher Nkunku ya, Noni Madueke kan sudah dijual ke Arsenal ya, kemudian Joe Felix ya, karena pemain yang berada di posisi yang sama ini sudah banyak sekali di Chelsea ya. Kemudian Raheem Sterling juga, tapi untuk penjualan kita bahas nanti ya. Kemudian Florian Plettenberg ini juga menulis, pembicaraan antara Chelsea dan kubu Xavi Simons yang juga mencakup saudaranya Faustino akan berlanjut hari ini. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan lisan. Xavi terbuka untuk pindah ke Chelsea. Pembicaraan dengan Leipzig akan menyusul pada waktunya. Jika transfer ini terjadi, ya, Chelsea bisa membayangkan bermain dengan dua pemain bernomor punggung 10. Arsenal sejauh ini hanya menunggu, sedangkan untuk Bayern ia tetap menjadi topik pribadi bagi Max Eber. Namun saat ini belum ada kemajuan, meskipun negosiasi terkait Nick Woltemade masih tersendat. Ya, jadi selain Arsenal, tentu Bayern Munchen juga mencoba untuk mendekati Xavi Simons, dan kabarnya juga Barcelona tertarik ya dengan pemain ini, tapi ya Barcelona bukanlah saingan Chelsea untuk mendapatkan pemain. Kemudian The Secret Scout ini menulis, Chelsea telah mendatangkan agen konsultan Ali Barat untuk membantu tim rekrutmen mereka dalam kesepakatan untuk Xavi Simons. Dia telah membantu banyak kesepakatan di Chelsea untuk para pemilik. Mereka ingin ini terlaksana. Pahami bahwa Xavi pemain kelahiran 2003 lebih suka pindah ke Premier League. Jadi menyepakati kontrak bukanlah masalah. Pembicaraan akan dimulai antara Chelsea dan RB Leipzig untuk menyepakati biaya dan potensi tambahan. Ya, jadi kabarnya Xavi Simons ini dibanderol tidak lebih dari 60 juta euro. Kalaupun ada tambahan, itu kemungkinan hanya mencapai 70 juta pounds. Ya, lebih murah ketimbang kita membeli Hugo Ekitike yang nilainya sekitar 95 juta euro. Ya, dan cara bermain Xavi Simons ini yang saya suka adalah dia ada kemiripan dengan Cole Palmer ya. Dia punya kreativitas, dia bisa menusuk ke dalam, dan tentu kita membayangkan kita punya pemain yang bisa bergantian masuk
ke lini pertahanan lawan dan membuat begitu banyak opsi atau variasi serangan di lini depan kita. Ada Joao Pedro di sana, Pedro Neto, Estevao, kemudian Jamie Gittens, ya, Xavi Simons kalau jadi bergabung, Cole Palmer. Ini akan memberikan Enzo Maresca banyak pilihan di lini serang kita. Ya, jadi apa yang kita lihat di laga final menghadapi Paris Saint-Germain akan sering kita lihat di laga-laga berikut Chelsea di Premier League dan juga di kompetisi bergengsi tentunya Champions League, ya, dimana tentu level kita harus lebih ditingkatkan lah. Nah, jadi mendatangkan pemain seperti Xavi Simons adalah hal yang tepat untuk Chelsea saat ini, ya. Dan kita sedikit menyinggung, ya, bahwa ketika Chelsea ingin mendatangkan Xavi Simons, tentu pemain harus ada yang keluar untuk memberi ruang ke Xavi Simons berada di starting line up, ya. Dan kabarnya Xavi Simons ini sudah mengiyakan, ya, proyek jangka panjang Chelsea, ya. Tetapi tentu ada beberapa pemain yang akan keluar dari Chelsea. Raheem Sterling sudah bisa dipastikan dia tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca. Tetapi apa yang ditulis oleh Florian Plettenberg ini bikin saya sedikit was-was, ya, sebagai fans, yakni seperti yang dilaporkan minggu lalu, Manchester United mencoba mendapatkan kesempatan dalam perebutan Hugo Ekitike, tetapi Ekitike sudah jelas pada tahap ini bahwa ia menginginkan Liverpool. Tes medis, ya, kemarin atau hari ini jika semuanya berjalan lancar, ya, jadi Hugo Ekitike fix ke Liverpool. Manchester United masih mencari pemain nomor 9. Perlu diketahui bahwa masih ada upaya untuk mendatangkan Nicolas Jackson ke Manchester United, juga karena Ruben Amorim dikabarkan lebih menyukai striker berpengalaman di Liga Premier. Masih ada kemungkinan besar Benjamin Sesko akan bertahan di RB Leipzig. Ya, jadi pilihan Manchester United adalah Nicolas Jackson. Ketika Nicolas Jackson kemungkinan besar akan keluar, ini seperti apa, ya? Seperti buah si malakama, ya, dilepas takutnya Liam Delap dan juga Joao Pedro ini melempem, ya, sementara Nicolas Jackson ini sudah terbukti di Chelsea. Hanya saja beban yang dia pikul ini di musim kemarin terlalu berat sehingga kadang dia tidak bisa mengontrol tidak bisa mengontrol emosi, ya, kadang meledak-ledak dan, ya, kadang juga merugikan tim, ya. Satu-satunya kelemahan dari Nicolas Jackson adalah attitude-nya di dalam lapangan, ya. Dan juga ada kabar bahwa Nicolas Jackson ini akan di-swap, ya, akan ditukar dengan Garnacho. Ini akan menjadi masalah besar lagi bagi Chelsea karena Garnacho, ya, secara kualitas di atas lapangan lumayan lah. Tapi kalau untuk ditukar dengan Nicolas Jackson, ya, mending kita mempertahankan Nicolas Jackson. Tapi dengan kepindahan Ekitike ke Liverpool ini menjadi sesuatu hal yang menggairahkan bagi Chelsea untuk menjual Nicolas Jackson, di mana Ekitike didatangkan Liverpool dengan nilai 95 juta euro, ya, untuk pemain yang belum terbukti di Liga Premier. Sementara Nicolas Jackson sudah pasti sudah beradaptasi dengan Liga Premier dan mencetak kalau tidak salah 10 gol, ya, di musim kemarin dengan 6 assist atau 12 gol di musim kemarin, ya. Jadi harga Nicolas Jackson seharusnya di atas 70 juta euro. Inilah yang membuat Chelsea kemudian berpikir untuk menjual Nicolas Jackson. Karena ketika Nicolas Jackson tetap bertahan di Chelsea, kemudian dia tidak mendapatkan tempat karena Liam Delap atau Joao Pedro ini tampil sesuai keinginan Enzo Maresca, tentu harga Nicolas Jackson akan
terjun bebas ya, akan turun drastis. Kemudian Raheem Sterling kabarnya juga akan dijual dengan nilai sekitar 20 juta pounds. Christopher Nkunku dengan nilai 43 juta pounds, dan juga Joe Felix. Sementara untuk Renato Vega, ya pemain bertahan kita, Renato Vega yang musim kemarin dipinjamkan ke Juventus, ini juga akan kemungkinan besar akan meninggalkan Chelsea ke Atletico Madrid ya, dengan nilai sekitar 35 juta euro. Itu artinya 3 kali lipat harganya ketika kita mendatangkan Renato Vega di musim kemarin. Ya, jadi saya mulai melihat kenapa pola transfer Chelsea menginginkan pemain muda, mengikatnya dengan kontrak panjang, mereka beli kemudian mereka pinjamkan ya. Ternyata inilah strategi bisnis Chelsea saat ini, membeli pemain kemudian dipinjamkan ya, dan klub peminjam menanggung gajinya. Kemudian ketika tampil bagus, ada tim yang menginginkan pemain ini, Chelsea bisa menjualnya dengan harga tinggi. Ini bisnis yang cukup cukup menggairahkan untuk selalu dilakukan oleh Chelsea, dan saya rasa akan banyak pemain muda yang akan datang ke Chelsea, dan itu tidak akan mengganggu tim utama, saya yakin itu. Kemudian Axel Disasi juga akan kemungkinan pergi karena saat ini sedang didekati oleh Villarreal dari La Liga. Sementara Carney Chukwuemeka ini kabarnya ya sedang didekati oleh RB Leipzig, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertukaran pemain antara Xavi Simons dan juga Carney Chukwuemeka. Dan tentu ada pertanyaan ya, kenapa Chelsea tidak mempertahankan Carney Chukwuemeka saja ketimbang mendatangkan Xavi Simons ya? Jawabannya mungkin ya, menurut saya, kalau memang Carney Chukwuemeka masuk dalam rencana Maresca, tentu dia tidak akan dipinjamkan. Itu sih poin pentingnya ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini karena sudah azan juga ya, mau istirahat dulu sholat zuhur. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ilham Sipaling Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.